Jika universitas pertama di dunia lahir bukan di Eropa, bukan di Barat, tapi dari tangan seorang Muslim, pertanyaannya bukan lagi benar atau tidak, melainkan mengapa. Fakta ini jarang sekali kita dengar. Kalimat itu saja sudah cukup untuk membuat banyak orang berhenti sejenak, karena sejak kecil, kita dibiasakan percaya bahwa pusat peradaban, pusat ilmu, dan pusat pendidikan tinggi selalu bermula dari Barat. Paris, Oxford, Bologna. Nama-nama itu terdengar akrab, diajarkan berulang-ulang, seolah dunia baru mulai berpikir ketika Eropa bangun dari tidurnya. Padahal, jauh sebelum lonceng universitas-universitas itu berbunyi, sebuah lembaga pendidikan tinggi sudah berdiri, lengkap dengan kurikulum, pengajar, mahasiswa, dan sistem pengajaran, dan ia didirikan oleh seorang Muslim. Bukan raja, bukan khalifah, tapi seorang perempuan Muslim. Mari kita tarik napas dan masuk ke kisah yang nyaris tak pernah diajarkan ini. Tahun 859 Masehi, di kota Fez, Maroko, dunia belum mengenal istilah kampus seperti hari ini. Tapi di sana, seorang perempuan bernama Fatima Al-Fihri menggunakan seluruh warisan keluarganya bukan untuk membangun istana, bukan untuk menumpuk kekayaan, melainkan untuk mendirikan pusat ilmu pengetahuan. Hasilnya adalah Universitas Al-Qarawiyyin. Dan inilah bagian yang sering membuat orang terdiam. UNESCO dan Guinness World Records secara resmi mengakui Al-Qarawiyyin sebagai universitas tertua di dunia yang masih beroperasi hingga hari ini. Bukan sekadar madrasah kecil, bukan sekolah agama sempit, tapi universitas dalam makna paling utuh. Namun di sekolah, kisah ini hampir tak pernah muncul. Jikapun disebut, ia sering diselipkan sebagai trivia. Fakta tambahan, catatan kaki. Mengapa? Karena jika fakta ini dibicarakan dengan jujur, ia meruntuhkan banyak asumsi lama. Ia memaksa kita mengakui bahwa konsep universitas, lembaga pendidikan tinggi yang terstruktur, tidak lahir dari Renaissance Eropa, melainkan dari dunia Islam. Di Al-Qarawiyyin, mahasiswa mempelajari tafsir dan fikih, matematika dan astronomi, kedokteran dan filsafat, tata bahasa, logika, hingga ilmu alam. Pengajar diuji, ijazah diberikan, debat ilmiah berlangsung terbuka. Dan yang lebih mengejutkan, banyak mahasiswa dari Eropa datang belajar ke dunia Islam, lalu membawa pulang sistem itu ke negeri mereka. Sejarah mencatat nama-nama besar yang pernah belajar atau terpengaruh oleh sistem pendidikan Islam antara lain Gerbert of Aurillac, yang kemudian menjadi Paus Sylvester II, belajar matematika dan ilmu Arab sebelum membawa angka Arab ke Eropa. Para sarjana Eropa mempelajari karya Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Al-Ghazali sebagai teks utama di universitas-universitas awal Eropa. Dengan kata lain, universitas-universitas Barat tidak lahir dari ruang hampa. Mereka lahir dari transfer ilmu, dan Islam adalah salah satu poros terbesarnya. Lalu mengapa fakta ini jarang diketahui? Karena sejarah pendidikan, seperti sejarah pada umumnya, ditulis oleh mereka yang dominan di masa kini. Ketika dunia Islam melemah secara politik dan militer, narasinya pun ikut melemah. Kontribusinya dipadatkan, dikecilkan, kadang dihilangkan. Lebih mudah mengatakan, universitas lahir di Eropa daripada mengakui Eropa belajar dari peradaban lain, dan lebih tidak nyaman lagi mengakui bahwa seorang muslimah berada di balik salah satu institusi paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Dampaknya terasa sampai hari ini. Banyak generasi muslim tumbuh dengan keyakinan bahwa Islam hebat di ibadah, tapi tidak di ilmu. Islam kuat di spiritual, tapi lemah di peradaban. Padahal, fakta sejarah berkata sebaliknya. Islam pernah menjadikan mencari ilmu sebagai ibadah dan membangun sistem untuk itu. Islam pernah menempatkan akal dan wahyu dalam satu meja, bukan sebagai musuh, tapi sebagai mitra. Dan universitas pertama di dunia adalah bukti nyatanya. Namun kisah ini bukan untuk membanggakan masa lalu secara kosong, maknanya jauh lebih dalam. Jika universitas pertama di dunia bisa lahir dari seorang muslim yang memahami nilai ilmu, integritas, dan keberanian berpikir, maka pertanyaan terpentingnya bukan lagi tentang sejarah. Pertanyaannya adalah tentang kita hari ini. Apakah kita masih melihat ilmu sebagai ibadah? Apakah kita masih memuliakan pendidikan sebagai fondasi peradaban? Ataukah kita justru mewarisi lupa-lupa bahwa kita pernah memimpin dan lupa bahwa kita bisa membangun kembali? Karena sejarah yang jujur bukan untuk membuat kita hidup di masa lalu. Ia ada untuk mengingatkan potensi yang pernah nyata. Dan mungkin itulah alasan mengapa fakta tentang universitas pertama di dunia jarang dibicarakan. Bukan karena ia kecil, tapi karena ia terlalu besar dan bisa berdampak sangat buruk untuk bangsa Eropa.